ya. Nah, terus nanti tadi yang banyak tanya kan ini apa? Ada sing namanya oke. Ya, jadi itu ya. Tadi mbaknya tanyakan masalah pembayar premi ya. Nah, kami sini ngerti ya, sini masuk tekan tambahan itu yang mana ngerti ya. Nah, terus ini sekarang tentang pertama oke ini oke. Nah, pembayar premi yaitu pihak yang membayarkan premi ke penanggung setiap bulannya. Ya. Nah, antara pemegang polis, tetanggung utama dan pembayar premi bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda. Jadi ini dimaksud ini, misalkan tetanggung utamanya anaknya, ya, karena Pak Bijaknya si bagian kerja, jadi si pembayarnya Pak Bijak, oke? Dan Pak Bijak karena sering keluyuran, luar kota, luar pulau, kelilingan kerjaan, profesi pekerjaan, bukunya itu nanti dulu ibunya yang tanda tangan semua, jadi ada apa-apa rekening masuk ke rekening istrinya, ya toh. Nah, otomatis ibu ini sebagai pemegang, ya, jadi bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda gitu, ya. Jadi misalnya ini kan tidak sama, ya. Atau bisa juga tetangga utamanya suami membayar suami yang megang istri, juga boleh. Jadi bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda. Oke? Ya, lanjut. Ya. Nah, nanti ada lagi istilah premi dan uang pertanggungan. Nasabah yang disetorkan ke perusahaan yaitu premi. Premi yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah ke perusahaan asuransi guna untuk mendapatkan yang namanya proteksi kalau terjadi risiko. Nah, sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah ke perusahaan ini disebut premi. Ya. Nah, sedangkan yang dimaksud uang pertanggungan yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah, yaitu apabila kalau tetangga tersebut mengalami risiko ya kan, dan besarnya sesuai dengan kontrak perjanjian. Jadi otomatis yang dibayar oleh nasabah ini namanya premi, sing keluar dari sini itu namanya uang pertanggungan. Oke? Tidak bingung? Lanjut ya. Ya, lanjut ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke produk ya. Nah, nanti setiap nasabah yang ikut sama teman-teman, ya toh, itu wajib dia harus ngambil yang namanya manfaat dasar. Yang dimaksud manfaat dasar itu yaitu uang pertanggungan itu. Jadi setiap orang buka polis sama teman-teman nanti, besok, Mas, aku nengono tak melok sama kamu yang khusus rumah sakit kok air, aku gak gelem jiwa, gak bisa, gak mau, itu gak boleh. Ini asuransinya buat jiwa. Memang karena dasarnya untuk jiwa, harus ada jiwanya, ya. Jadi itu wajib, ya. Nah, untuk uang pertanggungan itu kita pakai nama PGB atau kita perlu generasi baru atau perlu syariah generasi baru, ya. Bedanya cuma di investasinya aja dengan syariah. Antara investasi sama syariah sama konver, ya itu nanti dialokasi dananya, ya. Nah, nanti itu manfaat wajib yang perlu diambil. Terus nanti ada yang namanya tambahan. Nah, manfaat tambahan itu biasanya kita istilahnya itu rider, ya, istilah tambahannya, ya, atau bersifat opsional, tidak mesti mau dibutuhkan boleh, dan diambil boleh, ya. Nah, manfaat tambahan itu apa sih macamnya? Nomor satu manfaat meninggal, ya, itu ada yang namanya lington, ya, nanti di belakang tak jelasin, ya. Kedua ada yang namanya nasabah kalau butuh namanya manfaat kecelakaan, itu kita ada yang namanya PAD dan PADD, nanti singkatannya apa nanti di belakang, ya. Nah, kalau nasabah itu butuh yang namanya sakit kritis, di tempat kita itu ada namanya CCB 61, KSCC, GCC, ya, itu nanti akan kita bahas lagi.
manfaat nasabah yang bebas premi yang tadi stok nabung ganti isi, ya toh. Nah itu ada lagi yang pro payer, pro waiver, ini semua, ya. Dan terakhir yaitu manfaat kesehatan yaitu rumah sakit. Nah rumah sakit itu ada yang namanya Prumed, PHS ini, PPH dan macam-macam ya. Nah pagi ini teman-teman saya ajarkan ke teman-teman yaitu yang kitab blok merah. Jadi Lincoln, PADD, CCB, ya toh, Payer dan PHS rumah sakit. Ya, nanti yang akan saya jelaskan berikut ini nanti yang merah-merah itu. Dan semua ini sifatnya rider ya. Jadi mau diambil boleh, nggak diambil boleh. Ya, jadi anggapan teman-teman beli nasi campur, pasti depot itu juga kan pasti wajib kan nasi E. Ya toh? Nah, dari nasinya mungkin masnya mau nambah, wis aku tak tambah lagi nasi lagi dikit. Boleh ya kan? Atau kalau enggak, wis aku tak tambahi sayurnya. Nah, boleh. Nanti ada sayurnya, ada dagingnya, ada telurnya, ada macam-macam gitu. Ya. Jadi sifatnya itu lu mau ambil butuh ya ambil lo, enggak butuh ya udah usah enggak apa-apa. Ya, tinggal nanti tergantung sesuai kebutuhan. Ya, lanjut. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang namanya uang pertanggungan dulu ya. Sorry. Jadi gini teman-teman. Jadi tadi dengan rider yang ada tadi itu, ya toh, otomatis rekening kita yang namanya Pruling generasi baru atau syariah generasi baru itu semuanya bisa mencakup yang namanya seseorang kalau kepingin punya warisan, seseorang yang ingin persiapan untuk pendidikan anaknya, persiapan untuk dana pensiun, persiapan untuk perlindungan pendapatan keluarga, yaitu proteksi pendapatan, proteksi income ya, termasuk perlindungan aset. Jadi semua kebutuhan daripada nasabah-nasabah di luar itu semua bisa tercover di rekening kita. Dan ini semua bisa dimasukkan dalam satu polis. Ya, jadi namanya, wis aku butuh sih namanya dana pensiun, berarti dia nanti UB jiwa, ditambah Linton, ditambah stok nabung ganti isi, atau aku butuh yang pendidikan, nanti mungkin kita tambah yang namanya penyakit kritis, gitu. Jadi semua kebutuhan nasabah pada umumnya di luaran itu kita bisa bisa tawarkan semua melalui produk kita PGB ini, dan itu semua bisa terangkum dalam satu polis. Ya, jika lu butuh warisan, berarti kita comot yang mana. Lu butuh kesehatan, kita comot yang mana itu gitu. Itu nanti dijadikan di satu polis. Oke, ya. Nah, sekarang ketentuan PGB ya. Nah, mata uang rupiah atau dolar ya. Kalau untuk rupiah berarti minimum preminya 4,8 juta satu tahunnya ya, atau kalau per bulannya itu kurang lebih 400.000. Oh, 400 enggak 500 ya? Apa? Ya. 500. Nah, aku sarankan beda tipis mending 500 lah. 400 juta ya. Ya. Nah, manfaat maksimumnya enggak ada. Jadi nasabah itu mau beli sama Anda, mau ikut yang 5 juta, 10 juta, monggo. Ya. Semakin besar itu semakin enak ya komisinya. Ya. Bila komisi ini semalam tahun pertama berapa komisi? 30%. Nah, tahun kedua 30. Nah, terus 5%. ya, nanti kita lagi bonus 12 ya. Ya, semakin teman-teman bisa dapat premi yang gede, semakin lumayan ya 30% ya. Nah, kedua, usia tertanggung ya toh. Nah, usia tertanggung orang yang bisa ikut buka polis ya toh, usia dari 1 sampai 70 dari 1 tahun. Dan yang dimaksud 1 itu kita di asuransi itu ada istilahnya next birthday. Next birthday itu berarti usia selanjutnya. Jadi yang dimaksud 1 itu berarti apa? Bayi baru lahir. Yang penting sudah ada akte lahir atau surat keterangan lahir dari rumah sakit. Walaupun dia baru usia 1 bulan, 2 bulan, itu nanti waktu kita ikut kan itu dianggap dia sudah usia 1. Ya, karena dia itu umur berikutnya. Ya. Sebaliknya kalau orang dewasa itu maksimumnya sampai 70. Berarti kalau bisa ya umurnya belum 70. 69 menuju. Kalau hari H 70 masih. Apa? Yang pasti kalau sudah hari H itu sudah dihitung 71. Oh, 71. Berarti kemarin 10. Karena yang dilihat itu next birthday-nya. Ya. Nah, terus
Untuk usia pemegang polis itu minimal harus 18 tahun atau di bawah 18 tahun boleh, tetapi sudah menikah. Itu mesti bukan 18, mesti 21. Ya, jadi orang yang boleh memegang polis itu usianya minimal 21 tahun. Ya, atau kalau dia di bawah 21 boleh, tapi dia sudah menikah. Ya, jadi dimaksud itu semuanya usia menikah itu 18 itu maksudnya usia semuanya usia sebenarnya. Usia kalau udah punya KTP. Iya, ya. Nggak punya KTP boleh pegang nggak? Harus kalau bisa harus punya KTP identitas. Ya. Syarat nggak? Syarat bikin polis nggak Pak kalau KTP? KTP itu syarat utamanya. Syarat utamanya. Berarti kalau nggak punya KTP nggak boleh bikin polis. Nggak punya KTP itu kalau dalam hal masih pembaruan EKTP apa ada surat dari keterangan lagi pengajuan itu boleh. Ya. Terus nanti kalau memang nggak punya masih seseorang yang baru usia 17 tahun, nah itu masih mengajukan, itu boleh surat pengajuannya beserta diikuti akte lahir. Itu boleh. Yang penting dia memang lagi proses KTP. Ya. Nah, terus biaya asuransi, ya toh, setiap orang ikut asuransi selama dia diproteksi itu ada sih namanya biaya. Contoh aja seperti kita punya rekening tabungan di bank, ya kan? Setiap bulan rekening kita ini kan hidup, yaitu supaya bisa hidup otomatis ada yang namanya pemotongan setiap bulan. Itu biaya admin, kan gitu kan? Tiap bulan rekening kita dipotong 15.000 kan gitu kan? Nah, itu namanya biaya supaya Pak Polis kita tetap hidup. Sebaliknya kita ikut asuransi nanti ada sih namanya biaya asuransi. Biaya asuransi itu juga sama nanti dipotong di saldo nasabah. Tergantung dari usia nasabah dan manfaat yang diambil, yang diberikan, gitu. Ya, jadi semakin umur ya memang biayanya semakin gede. Ya, nah itu biaya ini akan dipotong terus sampai usia tertanggung sampai usia 99. Ya, tergantung itu ya. Terus nanti ada masa perlindungan. Nah, masa perlindungan itu juga dijaga sampai maksimum 99, ya kan? Terus pembayar premi yaitu nasabah bayarnya bisa tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, bulanan. Ya. Jadi kalau nasabah Anda itu inginnya nggak mau ribet, ya mau bayarnya tahunan juga apa-apa. Ya, tapi dia kalau mau rutin bulanan juga boleh atau mau 3 bulanan boleh. Pak, nanti biaya asuransi itu mengikuti umur ya. Misal sekarang Ya. saya dipotong berapa ya? Satu bulannya 15.000 atau 100.000. Saya kan tambah umur terus ya, itu bisa berkurang bertambah. Karena dengan bertambahnya usia biayanya kecil. Makanya kalau ikut itu nasabah semakin muda itu semakin kecil preminya dibanding orang yang usianya lebih lanjut. Dan tertanggung usia 99 itu kalau dia next birthday lagi nggak? Apanya? Yang usia 99 itu. Sampai persis usia 99. Hari ya. Ya, ya, oke ya. Ya, tapi bisa aja terjadi. Bisa aja. Ya. Nah, oke. Sekarang uang pertanggungan ya, manfaat PGB. Manfaat PGB itu yang pasti akan menanggung yang namanya risiko meninggal. Ya, meninggal itu bisa karena penyakit atau kecelakaan. Ya, nah manfaat meninggal ini dibayarkan yaitu apa? Uang pertanggungan dasar dan nilai tunai. Tidak ada. Lalu polisi tutup. Berarti artinya apa? Begitu uang pertanggungan itu keluar, otomatis polisi tutup. Ya. Nah, uang pertanggungan ini akan dibayarkan 2 kali apabila nasabah tersebut meninggalnya karena kecelakaan dengan syarat uang pertanggungan dasarnya minimal 200 juta. Ya, jadi contoh ya, ini aku mulai bikin contoh. Anggap aja Pak Bijak ini kita prospek, kita buatkan contoh uang pertanggungannya dia, yaitu 200 juta. Ya, otomatis yang namanya uang pertanggungan tadi kan di-cover sampai usia 99 tahun. Ya, oke ya. Nah, nanti pada waktu berjalannya polis tersebut tiba-tiba si Pak Bijak ini terjadi risiko meninggal. Ya kan? Otomatis begitu dia meninggal, sing keluar berapa? 200 juta, ya toh, plus nilai investasi yang ada saat itu. Ya kan? Contoh, Pak Bijak di tengah jalan, moro-moro dia butuh dana, dia melakukan penarikan, otomatis kan saldonya dia kan berkurang.
Nah ternyata nyala tiba-tiba dia terjadi risiko meninggal. Ya otomatis ya 200 juta ini keluar plus sisanya tadi nilai tunainya itu ada itu keluar. Ya. Nah, tapi tiba-tiba nggak minta apa bijak ini suatu saat berpergian ataupun dia mengalami risiko meninggal karena kecelakaan. Ya, maka karena uang pertanggungannya ini 200 juta, maka akan dikeluarkan 2 kali. Yaitu dia penerima manfaat akan mendapatkan sebesar 200 kali 2, berarti 400 plus nilai tunai kalau ada. Nilai tunai itu dari investasi. Iya. Dan itu pasti bisa kecek dari ininya. Bisa. Nanti Anda sebagai tenaga pemasar punya fasilitas Blue Pos, Anda bisa lihat nasabah punya tabungan itu berapa. Oh, berarti tabungannya bisa dilihat terus Pak ya. Ini bisa. minus berapa, plus berapa. Bisa. Yang pasti namanya minus tapi plus. Oh, plus. Kalau min berarti less gitu. Apa kolaps apa tadi yang pokoknya yang minus itu karena apa Pak? Ya yang pasti nggak mungkin minus. Kalau sudah nol ya berarti polisnya sudah tidak aktif. Itu kalau nggak bayar gitu ya. Anggapan kalau mbaknya punya saldo di buku BCA, ya. saldo Anda 10.000, ya toh. Tapi tiap bulan dipotong kan 15.000. Ya, Begitu dipotong nggak bisa, otomatis rekeningnya hidup nggak? Nggak. Gitu. Ada minimalnya nggak di polis itu? Minimal berapa untuk tetap stay di polis itu? Nggak ada. Pokoknya ada uang aja gitu masih bisa lanjut. Ya, pokoknya uang itu cukup untuk mengcover biaya bulanannya, dia tetap aktif. Kalau misalnya dia sebelum meninggal itu gimana ya? Uang itu bisa berkurang nggak Pak kalau kita kayak kecelakaan, sakit apa uang yang kita UP itu bisa berkurang nggak kalau kita sakit? Oke, nasabah nanti ikut ini kan nanti tadi kan dijelaskan ada yang namanya manfaat, ya toh? Ya. Terus ada lagi yang namanya nilai tunai, kan gini kan? Ya. Ya. Nah, berjalannya waktu nasabah ini banyak sering masuk rumah sakit, ya toh? Macam-macam manfaatnya dibayarkan. Apakah motong dari sini? Nah itu pertanyaannya. Enggak. Ya, karena manfaatnya ini berdiri sendiri, nilai tunainya ini berdiri sendiri. Berarti premi yang kita bayarkan nilai tunainya itu tidak berkurang kalau kita sakit? Ya, kalau kita klaim. Kalau kita klaim nggak berkurang? Enggak. Istilahnya klaim yang dibayarkan oleh Prudential itu tidak mengurangi sini. Nilai itu. Dan tidak mengurangi premi juga? Premi tetap. Premi kan setiap bulan sih dibayar. Iya. Tetap. Gitu. Ya, tetapi yang pasti manfaat yang dicairkan ini, misalkan contoh di sini 200 juta jiwanya. Terus di sini nilai tunainya waktu itu ada 450, misalkan, ya kan? Begitu ini cair, ya otomatis 450 ya cair, gitu. Tapi misalkan Pak Bijak ini sebelum meninggal dia masuk rumah sakitnya habis 350 juta, ya toh. Nah selama plannya dia ambil itu cukup untuk mengcover biayanya sakit, ya Prudential bayar 350. Tetapi apakah 450 yang saat itu ada itu dipotongkan 350? Enggak, tetap 450 itu ya nggak bingung ya. Sebaliknya nasabah ada nilai tunai 450. Mbak aku sakit butuh duit mbak, wis usahno nesok aku bisa ngambil semaksimal mungkin berapa lah, saya usahno lah. Akhirnya sama mbaknya diuruskan diambil 350, akhirnya cuma sisa 100 tok. Oke kan? Yang 350 udah keluar, ya kan? Tinggal 100 tok. Apakah ini berkurang? Tidak. Enggak, karena ini tetap baru. Gitu loh. Enggak mempengaruhi. Dan itu enggak ada batasan untuk ambil yang nilai tunai itu ya Pak ya? Enggak ada. Selama nanti dia ngambil itu kita harus ingatkan. Nomor satu, memangnya benar butuh, monggo ditarik. Tapi kalau bisa nariknya jangan. Oh, batasan minimum 1 juta. Supaya polisi itu tetap hidup, ya kan, tetap aktif, ya kan. Tetapi kalau memang biayanya lebih dari 1 juta atau mendekati 1 juta, ya saran kita ya jangan sampai mepet. Ya minimal Setiano, minimal dia itu bisa mengcover biaya itu untuk minimal lah 1 tahun dulu lah. Karena penjagaan kalau terjadi sesuatu yang boleh salah hitung atau lupa transfer, nanti khawatir ini putus. Itu. Premi sama nilai tunai jadi satu enggak ininya? Nominalnya? Ya, beda. Nanti itu ada kelas sendiri nanti. Ya, ada kelas sendiri sih nanti kita nunjuk ke
teman-teman investasi itu dibentuk dari posisi mana, nilai tunainya dari mana, dengan premi itu nanti larinya kemana itu aja. Yang jelas tidak mempengaruhi nilai ya Pak ya kalau sakit hati. Ya pasti klaim, boleh balik doyan klaim. Iya. Apakah mengurangi nilai tunai? Tidak. Ya, nah sebaliknya nilai tunainya diambil. Ngomonglah cuma tinggal 20 juta. Apakah manfaat rumah sakitnya atau manfaat yang lainnya turun? Ya. Gitu. Ya. Bagus toh? Bagus. Ya, oke ya. Nah, oke ya. Jadi ini nek meninggal keluar 200, nek memang karena kecelakaan keluar 2 kali. Oke? Ya. Nah, terus Pak, ini apa Pak? Misalnya Pak Bijak sampai umur 99 sih hidup. Iya. Kan gitu kan? Nah, karena Pak Bijak usia 99 masih hidup, uang pertanggungan ini akan tetap dibayarkan. Waktu dia umur 99. Gitu. Berarti kayak jika tentang utang usia 99 dan polis masih aktif, maka akan dibayarkan UP dasar ditambahkan nilai tunai yang saat itu ada. Kayak ditutup gitu Pak ya polisnya. Ya, wis mari, berarti kan wis kono mari tak jogo to, ya wis iki dute betul gitu loh. Oh iya. Ya, itu ya. Oke ya, jadi PGB itu kelebihannya itu di sini. Maaf, sekilas info aja. Kalau PAA kita yang lama, itu kalau sampai usia 99 masih tetap hidup, yang keluar cuma ini nih toh. Oh, berarti UP nggak dapat? UP nggak dapat. Ya, jadi ini sekilas info aja. Jadi besok kalau mbaknya prospek ketemu orang, nah sahabat dia sudah punya PAA, yuk kita nggak usah jelekin. Maksudnya kita jelaskan bahwa, oh Pak, di tempat kita sekarang ada kemajuan untuk PGB lah. PGB ini kelebihannya itu ini. Dia bisa dapat UP kalau dia mau upgrade. Yang pasti kalau dia ngambil PGB berarti dia harus berbeda polis. Iya. Ya, harus berbeda polis. Oh, mending nggak mending sih nggak ngasih tahu, cuman kalau setahu saya harusnya ditutup terus ganti polis. Jangan ditutup, itu biarin, ya toh, buka baru. Ya kan eman, nasabah udah bayar tahunan terus malam-malam kita suruh tutup jangan gitu ya, karena apa sing rugi kasihan nasabah. Gitu ya Pak ya. Itu emang kalau ditutup pencairannya nggak sesuai dengan ini. Namanya. Kalau ditutup gitu gimana pencairannya? Ya sih kembali cuma nilai tunainya toh. Nilai tunai itu dari investasi premi. Investasi itu macam-macam itu nanti ada kelasnya sendiri. Itu. Ya. Tapi kok? Enggak ya. Bingung Masnya? Aku penasaran. Gitu aja ya. Penasaran. Enggak apa-apa ya itu. Enggak apa-apa, banyak bertanya bagus ya. Oke? Sampai sini enggak bingung ya? Iya. Ya. Jadi uang tadi PGB itu yang dimaksud itu uang pertanggungan sampai 9 juta. Oke ya. Tadi rider yang pertama tadi saya gambarkan di sini kan ada rider meninggal itu ringtem, ya kan? Nah, sekarang ini ada lagi, jadi kita mulai bahas lagi satu manfaat tambahan meninggal yaitu ringtem. Nah, ringtem itu apa sih dimaksud ringtem? Yaitu memberikan manfaat tambahan sebesar uang pertanggungan ringtem jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Ya. Nah, orang itu bisa ngambil manfaat. Tadi ngambil UP minimal usia berapa? 1 sampai 70, ya kan? Nah, sedangkan kalau dia mau mengambil manfaat ringtem, minimal usia tertanggung itu sudah 16 tahun, ya, dan sampai dengan 70. Bedanya apa? Kalau ringtem ini masa pertanggungannya itu bisa dipendekkan, jadi bisa disetting sampai 55, 65, 75, 85, bahkan sampai 79. Ya. Emang harus 55, 65, kalau misal 66 itu nggak boleh ya? Oh nggak boleh, pokoknya memang itu. jangkanya harus 10, 5 itu ya. Nah ya, oke ya. Uang penanggung minimal 20 juta. Jadi maksudnya gini, sekarang ini masnya misalnya prospek ya, prospek contoh seseorang misalnya Pak Bijak, dia usianya 30 tahun, ya toh, ya, nabungin 1 juta per bulan. Oke, ya. Ketemu 2 agent, misalkan, ya kan? Agent pertama di polis A-nya dia dibikin karena usia 9, ini usia 35 itu 1 juta, dia keluar UP misalkan 500 juta. Otomatis dikawal sampai usia berapa? PGB 99. Oke kan? Ya. Ya. Ini kan? Oke, karena ini usia ini, premi ini, berarti ini.
Oke. Nah, sedangkan agent yang lain dia desainnya anggap aja polis B. UP tak bikin 20 juta sampai usia 19